Bismillahirrahmanirrahim. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim. Fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim. Wa man dakhalahu kana amina. Wa man dakhalahu kana amina. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Shadaqallahul 'azim. Kita kasih mananya. Inna awwala baitin, sak temene sesungguhnya rumah pertama, wudi'a linnas, wudi'a muta'abbadan linnas, yang diletakkan, yang dibuat untuk menjadi tempat beribadah bagi manusia, fil ardi, di bumi, lalladzi bi Bakkah, yaitu yang di Makkah, bil ba'i lughatan fi Makkah. Dari sisi ilmu bahasa, antara ba sama mim itu menghasilkannya sama-sama menggunakan dua buah bibir, sehingga dalam istilah bahasa disebut dengan konsonan bilabial. Terus kangge ba ma sami-sami.
Jadi Al-Quran menyebut Bakkah. Summiyat bidzalika li'annaha tabukku a'naqal jababiroh. Nah, jadi ada ahli tafsir di tafsir Jalalain menyebutkan bahwa Makkah disebut dengan Bakkah karena Mekah ini bisa menundukkan leher-lehernya para pendosa. Maksudnya apa? Orang-orang yang sombong kalau di Mekah itu bakal di Masjidil Haram khususnya bakal ditaklukkan, bakal nunduk. Makanya terkenal sekali bahwa orang-orang yang melaksanakan ibadah di seputaran Masjidil Haram tidak boleh sedikit pun membawa rasa sombong. Banyak kasus kejadian-kejadian yang sudah kita ceritakan dan orang-orang sudah ke sana, ternyata hanya sedikit saja kita berprasangka atau merasa tidak baik, sifat tidak baik, apalagi masalah katakanlah sombong, maka akan ditundukkan sama Allah dengan diambil tindakan langsung. Ayatukuha bina banahul malaikah. Jadi disebut Bakkah tadi karena di sana bisa membuat orang-orang yang sombong, orang-orang yang berdosa menjadi menunduk, dalam arti bisa juga sarana untuk diberikan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Banahul malaikatu qabla khalqi Adam. Dalam tafsir Jalalain disebutkan bahwa Mekah atau Baitullah khususnya rumah Mekah itu dibangun oleh malaikat qabla khalqi Adam, sebelum diciptakannya Nabi Adam. Wa wudi'a ba'dahul ba'dal aqsa, bahwa Baitullah Mekah atau Masjidil Haram itu, jadi ini ada istilah tadi saya melihat di YouTube bahwa semua tempat beribadah kepada Allah disebut dengan rumah. Baitullah, Baitul Maqdis. Maka juga hadis yang kaitannya dengan hari ini misalnya menyatakan mastama qaumun fi baitin min buyutillah. Jadi tempat beribadah kepada Allah disebut dengan bait, rumah. Bukan berarti Allah bertempat di situ. Baitullah Makkah atau Masjidil Haram itu dibangun sesudah Masjidil Aqsa. Kenapa ini dibahas? Karena ada orang-orang Yahudi. Jadi ayat ini turun wa nazala lamma qalu qiblatuna qabla qiblatikum. Jadi orang-orang Yahudi itu mengatakan bahwa kiblat kami sih lebih dulu daripada kiblat kalian. Maka dijelaskan di sini bahwa Baitul Maqdis itu dibangunnya setelah Baitullahil Haram atau Masjidil Haram, wa bainahuma arba'una sanatan, jaraknya 40 tahun. Kama fi hadis sahihain, sebagaimana diceritakan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, wa fil hadis annahu awwalu ma dhaharu ala wajhil ma inda khalqis samawati wal ard subdatan baydoa. Jadi Ka'bah ini adalah tempat yang muncul ala wajhil ardi, di permukaan air, ala wajhil ma. Inda khalqis samawati wal ardh. Jadi pada saat Allah menciptakan langit dan bumi, itu yang tercipta pertama adalah air. Air. Ketika itu muncul zubdatan baido, seperti umpruk putih. Jadi kalau air semua ada umpruknya yang gelombang-gelombang situ. Faduhyat il ardu min tahtiha, lalu muncul bumi dari bawahnya itu. Wallahu a'lam, itu nanti bisa dikaji dengan ilmiah. Bahkan tadi saya menonton di YouTube keunikan Ka'bah dan ciptaan Allah yang lainnya, itu Ka'bah diyakini menjadi pusatnya atau titiknya bumi. Kemudian tadi kiainya menjelaskan yang saya jadi teringat akan ayat yang berbunyi, surat saya lupa,
Wa fil ardi ayatul lil muqinin. Di bumi ini terdapat tanda-tanda ayat-ayat kebesaran Allah bagi orang yang memiliki keyakinan, ilmu. Wa fi anfusikum afala tubsirun, juga nang awakmu dhewek ono ora pikir dajal dideleng. Ternyata kalau informasi tadi, kalau bumi itu ditarik misalnya arah kanan, kiri, depan, belakang, itu akan ketemu titik 64 bandingannya. Termasuk dalam diri kita. Tadi saya mikir-mikir pikir-pikir bener ya juga. Misalnya dari ujung jari sampai ujung lengan, maka akan ketemu dari sini ke siku ada titik, ini ukurannya 6 perbandingannya. Ke sini 4. Iya ya, cendekene dawang anak gitu. Unik ya kan? Terus dari mana lagi? Hampir semua lah. Katanya kalau dari kita bentangkan dada kita, ukur kanan kiri, maka pihak kanan 6, pihak kiri 4 ketemu jantung. Subhanallah, oh iya, pikir-pikir, iya bener juga. Coba kan jantung nggak tepat di tengah-tengah kan, tapi di sebelah kiri. Itu keunikan apa ya? Ya kekhasan, kehebatan ciptaan Allah lah. Termasuk bumi ini diyakini seperti itu ukurannya. Artinya kalau ditarik ke barat, ke timur, akan bertemu di titik 6-nya itu adalah Ka'bah. Nah ini bahwa inna awala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakan halun minalladzi, yaitu menjadi kalau hal itu ilmu nahwu sebagai hal, istilahkan keterangan yang diberkahi, aida barokatin, yaitu yang memiliki keberkahan. Apa sih keberkahan sih? Berkah niku napa, Bu? Berkah, baru li berkat, baru kepungan li berkat. Sing kita kedah memahami, wingi sampun dipun singgung, misalnya salah satu doa buat pengantin baru kan, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khairin. Berkah itu tambah bagus. Walaupun secara lahiriah susah. Umpamanya wong dicontohkan, lah wong ana pengantin lagi pada padu kok tetap berkah. Umpamane artine padune niku diatur kali syariat. Umpamane contone aku ora wawuhan wis 3 dina ya aja kabeh-kabeh wis pokoke nyung kuat-kuatan ora wawuhan meneng-meneng ben ngono sing kuwi sapa sih niku mboten berkah jenengane. Kan wonten tapi mawon ora ono sing sumpah pokoke ora tau karo jenengan seumur 7 turunan lho sing ngoten niku berarti mboten berkah. Berkah niku dalam kondisi napa mawon niku tambah kesaenan saking Gusti Allah. Umpamane gampangane lah bar padu tambah mesra. Lah kan berkah berarti. Berarti kudu wonten sing ngalahi. Sebab umpamane suami istri wis neng-nengan 3 dina, turune ya pisan, ora tegur sapa meneng bae dosa kabeh. Sing paling bagus niku sing paling dhisit ngakuri terus niku. Lah iki monggo grengsen nang arep menungsa ngarep awake dhewe karo Gusti Allah menang-menang endi terus niku kan pikiran kita. Ini maksudnya berkah. Berkah itu ziyadatul khair, tambahnya kebaikan. Gampang nek dipikir secara praktek nggih, gampang umpamane rezeki duit. Duit sing berkah niku sethithik cukup. Akeh nggih lebih. Niki sing mboten berkah, akeh ya ora cukup, sethithik maning. Karena tuh niku mboten berkah jenengane. Umur ya terus niku meriang berkah, lagi meriang tambah perak kali Gusti Allah. Meriang malah ngalu-alah wae ya Allah, kapan ning rumah saya. Barang sehat kelalen karo Gusti Allah kan gitu niku umume manungsa terus niku mboten berkah. Mulane pun mau di ada awal-awal bahwa ya berkah identik dengan sabar dan syukur.
Wong anggere bisa sabar bisa syukur ya apa bae main terus niku. Apa bae tambah kebagusan, ziyadatul khair. Niku makna berkah. Terus mubarakan ini betul. Min haitsu al-hajju bihi wa takfirus sayiat liman dakhalahu bandal napa ni balan wan kisar ngono. Niki wonten tafsir sing niki tafsir Sawi, sing dhuwur tafsir Jalalain, sing edap niki sanesipun niki tafsire jenenge Safatul Tafasir, sing dhuwur Jalalain, sing edap tafsir Sawi. Itu kitab jane niki. Jadi dimanai bahwa mubarakan dianggap mubarakan juga adalah wud yang mubarakan kasirul khair nggih. Terus mubarakan mangkin iki ngene berkah niku kathah kebagusane makin sae. Kasirul khairi wan naf'i, banyaknya kebagusan dan kemanfaatan liman hajjahu wa tamarahu, khususnya bagi orang-orang yang menjalankan haji dan umroh. Wa hudan lil alamin, juga menjadi petunjuk bagi alam semesta. Jadi niki mangkene kula ngaos ceritane bahwa malaikat secara umum niku dibagi kelompok dua. Ada malaikat langit, ada malaikat bumi. Tempat beribadahnya malaikat langit namanya Baitul Makmur. Baitul Makmur. Bukan masjid Baitul Makmur, nggak masjid niku, tapi rawu Baitul Makmur. Nah, terus sing teng bumi damel panggenan jenengane Baitullah atau Baitul Haram. Nggih, Masjidil Haram niku. Kemudian intinya bukan Masjidil Haramnya tetapi Ka'bahnya. Ka'bah sudah ada karena ini di sini dikatakan bahwa inna awwala baitin wudi'a linnas, yang diletakkan untuk manusia, berarti ya mestinya bukan sejak hanya Nabi Ibrahim tapi sejak Nabi Adam. Makanya dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa Nabi Ibrahim itu yang membangun atas, membangun fisiknya. Artinya sebelum Nabi Ibrahim sudah ada yang namanya Ka'bah itu. Kemudian ada orang yang mungkin juga mengatakan lah ngaruh-ngaruh agama lain menyembah apa arapena salib apa nama mbok Islam juga nyembah watu wae Ka'bah. Bukan, karena memang kita memahami kita sholat kiblatnya menghadap ke Ka'bah, bukan marep ngulon, menghadap ke Ka'bah. Maka kalau ada orang yang di sebelah barat Ka'bah menghadapnya ke timur. Kalau orang yang sebelah timur Ka'bah menghadapnya ngulon, sebelah lor marepnya ngidul. Lalu bagaimana ayatnya bahwa kalau ada ayat yang mengatakan fa aina ma tuwallu fasama wajhullah, nang di bae kowe anak salat ya menghadap Gusti Allah walaupun orang menghadap Ka'bah. Itu ayat penjelasan kaitannya ketika salat di kendaraannya marang wetan, salatnya marang mulonnya kejengkang umpamane. Tapi ya sebisa mungkin pada saat takbiratul ihram menghadap kiblat misalnya terus balik ya nggak apa-apa. Tapi juga misalnya juga tidak apa-apa. Artinya kalau tadi kita melihat membayangkan kita berada di Masjidil Haram, itu kan berarti kan dimanapun orang berada akan menghadap ke Ka'bah. Marwana gitu. Kalau kita lihat misalnya naik dari luar angkasa, kan luar biasa menghadap ke satu titik. Lain halnya dengan kalau agama-agama dahulu, agama sebelum Islam, itu tempat beribadahnya di tempat-tempat tertentu. Nggak boleh di rumah, nggak boleh. Tapi dengan adanya ajaran Rasulullah, dengan adanya ajaran Islam, disebutkan oleh Rasulullah bahwa du'iyat liyal ardu masjidan. Jadi sholat di mana saja
ya bisa menghadapnya, tentu diusahakan menghadap ke Ka'bah. Ini maknanya bahwa tempat pertama yang dibuat untuk menjadi tempat beribadah manusia adalah yang berada di Mekah, yaitu Ka'bah. Kemudian selanjutnya fihi ayatun bayyinatun, di Mekah ini, di Ka'bah ini, sekitar Ka'bah ini ada ayat-ayat yang jelas, yaitu maqamu Ibrahim. Maqamu Ibrahim napa artine? Maqamu Ibrahim bukan makam, ya kemudian maksudnya makam. Maqam qoma yaqumu qauman fa huwa qaimun, wadaka maqamun, tempat isim makan, tempat berdiri. Jadi di dekat Ka'bah, di dekat Hajar Aswad, ke sebelah kiri jalan dikit itu ada batu yang di situ ada bekas telapak kaki Nabi Ibrahim. Jadi batu sebagai bancikan ketika membangun Ka'bah itu disebut maqam Ibrahim. Karena ya kuasa Allah, waktu dening nepak ya. Apa mbiyen waktune anu amoh gitu. Ya Allah Maha Kuasa. Bahwa ini mengandung makna juga agar nantinya menjadi petunjuk bagi alam semesta tadi, karena ada segolongan umat manusia yang mengklaim mengaku orang ceritane Nabi gue nang Arab atau wong Arab begitu. Kan Nabi Muhammad kan keturunan Quraisy dari Mekah. Padahal kalau diurut-urut itu sampai Nabi Ibrahim, dan Nabi Ibrahim pernah ke Mekah. Fihi ayatun bayinat, di dalam Ka'bah, di dalam Mekah ini ada ayat-ayat yang jelas. Yaitu bukan hanya maqam Ibrahim, tapi juga ada Sofa, ada Marwah, ada sumur Zam-Zam. Semua itu menunjukkan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak usah kita pakai ilmu logika. Masa anu pancingan waktu tadi jeblos kayak gue ton. Sebab niku nek panjenengan ningali gambar maqam Ibrahim watune niku sikile blesek. Wonten gambar bekas iki blesek kados tang belek terus niku. Jarene watu jenenge ya kan Al-Qur'an tidak menyebutkan batu. Tapi di situ ada bekas telapak kaki Nabi Ibrahim. Kalaupun itu memang aslinya batu, ya anu saged-saged mawon Gusti Allah Maha Kuasa. Kan diceritakan ketika khususipun Nabi Ibrahim diperintahkan nyembelih Ismail, gamane bedhoke sudah diasah setajam mungkin, kalingane mboten pasah kan gulune Nabi Ismail. Diantemaken teng watu be, watune saged terbelah. Kenapa? Bahasanya karena semua yang di bumi dan di langit ini tunduk kepada Allah. Wingi pun dibahas bahwa semua makhluk yang di dalam bumi itu tunduk kepada Allah, baik sukarela maupun terpaksa. Nah, contohnya nek mau beriman, tunduknya niku sukarela, patuhe sukarela. Tapi nggak wong sing mboten beriman, patuhe niku terpaksa. Kapan? Pol-polane mesti mati. Wonten sing mbok ora mau mati ora gelem mati nyung lawan malaikat Israil. Allah pokoke mau ya ora bae tetep mati kan, itu artinya terpaksa sudah. Walaupun dia nggak mau mati, jemput malaikat Israil yang mati bae, itu terpaksa juga namanya. Bagi kita adalah sami'na wa ta'na. Mudah-mudahan dengan mempelajari ini juga kita mempelajari bahwa kaitannya kita diperintah taat kepada Allah, ampun kakean mikir apa iya apa ora apa udu lah. Kan nalikanya Nabi Ibrahim dulu disuruh menyembelih Ismail kan nggak pernah berpikir, nggak pernah tahu bahwa bedog garap ora pasang. Ketika Nabi Musa diperintah kon membelah lautan, jangan orang ngerti lah mona nantinya dengan wasilah tongkatnya lautnya bisa terbelah. Intinya adalah bagi sikapnya orang yang beriman, sikapnya adalah sami'na wa ta'na. Ya karena memang kita dibekali dengan nafsu, ya bahan mohon bantuan dari Allah Subhanahu wa taala,
agar makin niki kita bisa termasuk orang yang amila bima alima. Fi ayatum bayyinatum maqam Ibrahim ay al-hajarul ladzi qama alaihi inda bina'il baiti fa atharu qadamahu fihi wa baqa ilal an. Jadi di dalam Masjidil Haram itu, di Ka'bah itu dekatnya ada batu. Di situ batu memang bukan belek istilahnya, bukan anu biyen-biyen apa anu lemah amuh apa kepriwe. Kalau dalam tafsir Jalalain disebutkan maqam Ibrahim adalah batu tempat Nabi Ibrahim berdiri ketika membangun Baitullah. Fa atharu qadamahu, maka bekas dua telapak kakinya, satu apa dua nggih mriku nggih. Kula mboten tau ngintip. Kan wonten sing ngelus-ngelus, sing pokoke urung dilus-lus. Nggih, dua. Saged dilihat teng Google. Maqam Ibrahim. Oh, kata gambarnya. Bekas dua telapak kakinya fi wabaqo ilal an, dan tetap ada kekal sampai sekarang. Ma'at atau wulis zaman, padahal sudah beribu-ribu bahkan mungkin berjuta-juta tahun. Mboten keblesek, mboten kependem. Istilahnya kan peninggalan zaman Majapahit yang belum lama, istilahnya baru beberapa ratus tahun, mungkin berapa abad sudah terkubur. Bahkan kemarin juga mungkin penjenengan pernah mendengar, pernah melihat, pernah menonton bahwa di Italia ada sebuah kota yang sekian ratus tahun itu terkubur oleh abu dari sebuah gunung. Jadi ceritanya di kota itu yang namanya maksud sudah luar biasa, akhirnya gunungnya meletus, gunung dekat situ, kotanya diburugi. Kemudian juga kayak Borobudur aja dulu kan terpendam di bawah tanah sekian ratus tahun. Maka di sini tapi walaupun sejak zaman Nabi Ibrahim sampai sekarang itu namanya bekas telapak kaki Nabi Ibrahim masih terjaga terlihat. Wa tadawal abadi alaihi wa minha tad'iful hasanat fihi wa an-tayr la ya'luhu. Bahwa ada makam Ibrahim, ada makam Ibrahim, ada Mina, ya ada Mina, ada Safa, ada Marwah, yang semuanya itu menjadikan kita bisa mengambil pelajaran bahwa wis pokoke perintah Gusti Allah ya lakoni baelah. Ayat selanjutnya, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Walillahi 'alan nasi ay wajibun bi kasril ha'i hijjun wa fathuha ay hajjun lughatani fi masdar hajja bi makna qasada wa yabdulu minan nas badilan nas. Jadi Allah mewajibkan manusia berkunjung menyengaja ke Baitullah, mewajibkan semua manusia untuk berhaji kepada Baitullah manis tato aila sabila, khususnya kepada orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Nah, ini mengenai masalah mampu ini yang kita harus bisa mencontoh keyakinan dan semangatnya orang yang mampu merokok. Cobi semboyan yang merokok niku. Ngerokok ya bisa tuh rokok. Orang merokok ya ora duwe-duwe. Jadi aja merokok watuk. Lah bayi orang merokok ya watuk. Buk semangat banget niku. Andai semua orang yang merokok punya semboyan seperti itu, alam mesti yang bisa memekak ini bisa dulu. Karena kita kurang meyakini akan adanya bahwa Allah akan membuat kita mampu. Iku-iku blewek mikire mampu nggih dereng suwe. Biyen-biyen mboten kepikir. Tapi kita sampun kathah melihat kenyataan-kenyataan orang-orang yang secara lahiriah ketone orang mampu, tapi karena jiwanya merasa istitoah dengan proses-proses yang entah berapa lama,
nyatane kathah critane wonten bakul sunduk napa giting nggih. Bakul giting lho, giting nggih nggih damel tuntuman niku. Lunga kaji. Tukang cukur. Pira upah tukang cukur? Lunga kaji. Setelah menabung 25 tahun. Artinya keinginan kita untuk menjadi mudahkan dimampukan oleh Allah harusnya semangatnya seperti tadi itu. Berusaha dengan berbagai cara yang minimal. Kalau dikerak ngausaken niki. Kula kali Mbak Un niku nalikane anaknya telu apa ya apa telu lah kayaknya sih. Lalen. Itu ada terbujuk, termotivasi nderek jenengane asuransi. Salah setunggal perusahaan asuransi niku istilahnya setor sebulan sekian, misalnya 1 juta, nanti sampai berapa tahun anaknya ada jaminan kalau sakit bisa diganti obatnya. Tapi waktu itu kalau niate lah anggar orang kaya mungkin orang terpaksa nabung. Engkau anggar orang melu asuransi orang dibayar nah ya bakalan pedot. Nalikane pemahaman kula kali Mbak tentang asuransi yang sifatnya sukarela itu berbeda. Yang akhirnya ternyata yang dipikir-pikir, iya ya. Waktu gue sebulan bisa nyisina seneng barang asal orang melu kok terus ora bisa nabung juga. Niki sing kula meyakini bahwa praktek pemahaman manistato'a perubahan pemahaman kula dening Allah dipun bimbing niku wiwit 2016 dereng dangu wingi nembe pinten tahun belum tahun 7 tahun ya 7 tahun mikirnya bahwa iya ya memang semua ahli tafsir semua ulama memahami bahwa yang wajib haji itu terikat oleh kata-kata manistato'a yang diterjemahkan bagi yang mampu. Nanging kula mikire malah manistato'a kon wazane sami kali manistana. Iya kana butuh wa iya kana nasta'in. Nasta'in dipun terjemahkan nyuwun tulung sanes nulung. Kenapa manistato'a diterjemahkan mampu sanes nyuwun mampu nyuwun dimampukaken sehingga terinspirasi kali bakul bakso sing niku viral wonten bakul bakso sadyan bakso semangkok 10.000 niku nek payu bayaran 10.000 niku dibagi 3 sing sebagian nggo modal nggo dodol ngesuk sing sebagian nggo nafkah keluarga sing sebagian nggo nabung haji terus niku terus ana sing takon dari kak kaya kowe mbok haji kok sing mampu lah sing ngrasakno sing merasa mampu apa ora nyong apa wong liya atus artosipun kula nek memahami mangkene iki kali bakul bakso niku berarti bakul bakso niku pertama punya keinginan kuat dimampukan oleh Allah dibuktikan kali mulai nabung dibudamel mampu kados dene sing tukang cukur mangkene iki wong cukur ulis 10.000 sebagian sok genah pokoke ditabung sing aja bisa dijiot nek nabunge teng pompo kan dilolore terus. Mulane kula sek ngimpi nggih nyuwun dongane. Kula ngimpi nek sengen bapak ibu alhamdulillah sampun tindak haji digotong kali putra-putrane. Sing sampun sedo mboten haji nggih alhamdulillah dipun debadalaken. Nek mong kula wong tua kula nggih mikir anak bisa-bisane dongane ya anake didaftarne haji. Beku angele akhirnya kula kali sing saben bulan transferkan kula
Pak, Bu, tulunglah. Pokoknya duit kula diketrok mandi pensiun. Sekitar sekedik lah nggih nabung sarana kepengin daftarkan anak-anak lunga kaji. Soalnya daftar sekarang mangkate paling mboten 23 tahun ngajeng. Sing 1 juta tapi niku sing daftare sing 200 juta mung ya adalah bae mangkat. Nggih, niku salah satu contoh usaha untuk berusaha membuat dimampukan oleh Allah untuk bisa melaksanakan istitoah karena kula pun nate mriko, bau pun nate mriko sing dereng anak-anak. Nggih nyuwun dongane kula mugi doa panjenengan mugi-mugi jenengan ugi dipun paringi tiyang sing semangate kados tukang rokok mangkin iki bisa tukang rokok semangate. Kados bakul bakso sing semangate bisa dimampukan Gusti Allah. Kados tukang cukur sing nabunge akhire 25 tahun mangkat kaji. Nah niki mugi-mugi kados semangaten sebab memang wonten hadis qudsi ngendikaken ana inda dzanni abdi bi in khairon fa khairun wa in syarron fa syarrun. Aku Gusti Allah kowe mung ngetutaken sangkaning hambaku. Nek disangka apik, wah hambane nyangka wah insyaallah nyungking ben bakal dimampukan haji nang Gusti digawe mampu. Tapi hamba sing mikir lah wong kaya nyung baru cilik ora bakal bisa mangkat kaji, ora bisa muni. Ya digawe ora mampu. Dadi tenimbang kader wong anu nyangka mboten bayar iki, mending nyangka saya itu nggih. Nggih mbok ora modal iki ternyangka tok beko. Gusti Allah insyaallah panjenengan maha kuasa maha sugih kula insyaallah teng panjenengan bari damel dados tiyang sing istitoah tindak haji insyaallah Gusti Allah kula yakin terus niku mau mboten bayar iki timbang-timbang lah kaya nyong ya ora bakal bisa istitoah ya wong kaya iki ya kan kata ceritane nggih semoga pernah nggih sing paling kula membahas banget wonten sing tukang becak kok pengen lunga kaji ikhtiare kajenge istitoah niku napa saben dinten Jumat nek wonten sing numpak becake mboten ken bayar akhir dimen monggo bahasa Al-Qur'an wabtaghi ilaihil wasilah monggo jenengan cari wasilah napa terserah ora ketang nyung wasilah nyung ya Allah kula pengen banget lunga kaji pokoke saben esuk arep anu sedekah beras segegem umpamane mboten ngerti. Lho nyo ta bukan ana ora ndek beras nyo ngarep sebendina arep dadi wong sing ya anu kae ngarana latar masjid kota tak sapu lah. Mboten ngertos kita masing-masing. Yang jelas memang mayoritas ulama memahamkan menerjemahkan bahwa wajib haji bagi orang yang mampu. Ning kula seniki bareng panggini 2017 2016 nerjemane sanes tiang sing mampu ning tiang sing berusaha lan sangat kepengin dimampukaken nang Gusti Allah. Sing penting dugi Mekah, dugi ngarep Ka'bah terserah arep karo duwite sapa, ora urus sing penting halalan thayyiban. Karena terus niku. Memang nek modal kiambak kudu nabung daftar rok selangkung juta. Mulai bulan wingi, tahun wingi tahun iki nganti mangkat minimal 50 juta. Tapi ini Gusti Allah purun kan terserah lo duitnya siapa. Pripun? Nggih. Tapi kula kali bau ramai dal seperak-perak. Lah nggih sing nggo daftar iki mboten bayar seperak-perak. Nek kula utang disit tapi sing nomor loro kula mriko malih dibayar. Mboten modal. Iki kan artipun ya monggo. Artine mangkene sahabat zaman tiyang monggo berusaha agar dibuat mampu dening Allah Subhanahu wa taala kanthi keyakinan serta melangkah. Sepeda malih kula ulangi malih nalikane bapake kula Walimatus Safar, kiai niku matur jane kiai ya para hadirin ya wis pada mampu. Ning wong kadang-kadang anu kaya lelek. Napa Pak Kiai? Lelek kowe ngono bolong asithik yang pengene merobol men aja katut. Ngusek-ngusek bae terus niku. Kiai ini niku 2015 yang lalu. Nggih. Monggo
memang wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil alamin. Wa man kafara sapa bae wong sing mengingkari billahi au bima faradahu minal hajj. Lah, ya ora wajib ya haji ngono bagus sing mampu ora wajib padahal tumbas sabin be atusan juta, ndamel griya atusan juta, ndamel tumbas mobil atusan juta niku saged. Mulane kula nate cerita wonten kancane kula sing niku syariate anu main kabeh. Niat tumbas mobil sak perlu nggih pranti silaturahmi tuwi ibune teng Mejenang wong pun sepuh ning bareng alasane jane pun wonten kendaraan motor ning anggar teng mriku kali bojone tuwi ibune nembe dugi lapangan golf niku bojone pun ngantuk diteplak-teplak aja ngantuk mbok lewar priwe aja ngantuk akhirnya kudu tumbas mobil akhirnya punten arto barang pun nemu mobile empun cocok regane empun didepek Gusti Allah paring eling-eling kowe tuku mobil atusan juta walaupun gue berani tilik biyunge tapi kowe urung daftar haji kowe bener apa ora kaya kuwi ya akhirnya terus tiang-tiange niku pikire lah kene iki ora bener lah ayo Bu lah sik menganu bae bang yo Bu apa daftar haji lah akhirnya teng bak sing duwe mobil sanes bakul malah terus niku. Nyuwun pangapunten Pak, kula wingi pun DP mobile tapi ketinggalan mboten sios. Lah pengen napa sih? Wonten sing kedah kula rumiyin. Ya wis kuwi dirampungi dhisit engko kowe luwihe dhewek nanyong kurange dicicil. Lah mobile kena, hajine kedaftar. Kan niku. Kan jarang sing berpikir kados niku. Niku artosipun bilih memang insyaallah kula doaken kula panjenengan sami macam mugi-mugi berdoa sareng-sareng kita termasuk tiang-tiang yang dening Allah Subhanahu wa taala dipun paringi istiqomah kali wasilah usane panjenengan monggo sing saged dipun lampahi napa mawon utawi niki berupa apa wasilah niku amal soleh berupa napa-napa masih saged nek kula nek kamutan sing yen mbau niku wasilah kula kamutan niku gak ada mobil bodol nek wonten tiyang sing nenggo angkot diampiri ayo arep nderek nyong arep Cilacap gitu mbang nganggur mobil iki isi kosep lebu kosong kan-kadang kandiri petekan bumi lir antawisipun nggih warna-warna mboten niku tok kepengin banget haji mumpung tesi umur 6 ampun ngantos sepuh sebab nggih teng mriku tentu repot. Di mana di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi ada keutamaan yang tidak ada di tempat lain, yaitu bahwa sholat di situ bernilai sekian ribu berbanding di tempat lain. Sehingga kalau pergi hajinya sudah sepuh biasane, namun mengutamakan sing wajib sholatnya gitu hotel. Di cara kula tetap mboten sami lah meskipun wonten mungkin fatwa saking beberapa ulama lah asal nang Mekah ya berarti salat nang hotel lah pada baik Masjidil Haram ya beda lah mboten wonten Masjidil Haram mlaku dan sebagainya wa man kafara bahwa barang siapa yang mengingkari kepada Allah au bima faradahu minal hajj atau dengan kewajiban hajinya fa innallaha ghaniyun 'anil alamin ay al insi wal jin wal malaika wa ibadatihim. Jadi Gusti Allah mboten butuh. Allah Maha Kaya dari alam semesta ini alias Allah mboten butuh kepada seluruh alam semesta. Maknanya bahwa kitalah yang membutuhkan Allah, bukan Allah butuh kepada kita. Nggih. Menika kajian yang menika mugi-mugi kita dipun paringi semangat dening Allah Subhanahu wa taala kangge berupaya berusaha minimal sepanjang umur Allah paring kesempatan paring kemampuan nggih menika tindak haji datang Baitullah amin ya rabbal alamin. Mungkin cekap semanten jam 7 lewat 1 menit apa wonten ingkang badhe taken nang boten wonten terakhir kula nyuwun dipun dongakaken nika sampun angsal kabar saking rumah sakit enjang Selasa pun kedatang rumah sakit insyaallah dinten Rebone badhe dioperasi mugi-mugi niki saged semerep malih normal sehingga saged menasa syukur pindah mboten mangke kacamata tapi nggih mugi-mugi insyaallah dinten Rebo badhe njalani operasi retroretina
retina ini badhe dioperasi teng Rumah Sakit Purbawangi Gombong. Se-Jawa Tengah ingkang saged melaksanakan operasi retina namung teng Purbawangi. Sanes persoalan dengan masalah sengien setahun yang lalu terkena kok shuttlecock badminton. Nek katarak kan hanya untuk lapisan ini. Nggih yang jelas nggih dokter langkung ngertos lampun teng dokter mata teng Cilacap bolak-balik, teng Purbawangi pun bolak-balik dan ternyata nembe wonten kesempatan ngenjang Rebo. Maksudnya di Tenggo teng rumah sakit ngenjang Selasa kene mlebet mun dicek-cek makin dolikan puasa enjangnya dioperasi mudah-mudahan ikhtiar bisa melihat kembali secara normal sehingga bisa memanfaatkan yang sebaik-baiknya. Matur nuwun doanipun kita akhiri kanthi doa bermajlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum